Perjuangan TKW di Taiwan saat Ramadan rela sahur di kamar mandi agar tak ketahuan majikan. Seorang WNI asal Kediri terpaksa bekerja di negeri orang sebagai TKW di Taiwan agar keluarga di kampung bisa tetap hidup layak. Namun, perbedaan budaya membuat ia harus bisa beradaptasi dengan segera agar tak menghambat pekerjaannya. Seperti yang kini ia lakukan di pekerjaannya untuk mengurus lansia, ada cukup banyak aturan yang diminta majikannya. Hal tersebut sebagai upaya agar lansia dijaga dengan merasa nyaman dan tenang, tidak khawatir berlebihan. Salah satu aturan adanya larangan untuk berpuasa karena dikhawatirkan akan mengganggu energi dan pikirannya saat menjaga lansia. Meski berat, ternyata aturan tersebut tak membuatnya akan meninggalkan kejiwaan sebagai muslim untuk puasa di bulan Ramadan. Saat waktu berbuka puasa tak ada masalah karena berbarengan dengan jam makan malam. Masalah timbul saat makan sahur, situasi tempatnya tinggal tak memberikan keleluasaan padanya. Sehingga ia harus mencari tempat lain di rumah tersebut, kamar mandi dipilih jadi tempat persembunyian. Ia membawa makanan sahur dan minuman ke dalam kamar mandi untuk disantap sambil lesehan di lantai. Sebelumnya, kamar mandi tersebut sudah dibersihkan sehingga lantainya cukup nyaman untuk duduk, bahkan ia sesekali kerap rebahan. Makan sahur di dalam kamar mandi rutin dilakukannya setiap hari, tanpa ada rasa jijik karena toiletnya bersih. Kondisi kamarnya yang bersebelahan dengan dapur tanpa sekat membuatnya tak mau ambil resiko dengan makan di kamar atau di dapur. Saat malam kondisi kedua ruangan itu gelap dan orang rumah pasti curiga jika lampu dinyalakan saat dirinya makan sahur. Kamar mandi jadi pilihan bukan sekedar aman tapi punya penerangan lebih baik ketika ia makan. Setelah itu ia juga punya tugas menjaga lansia selama 24 jam jadi harus tidur satu kamar dengan nenek yang dijaganya. Ternyata bukan hanya puasa yang dilarang, majikannya juga melarang dirinya sholat dan memakai kerudung. Entah kenapa lansia tersebut suka berteriak ketika ada orang yang menggunakan kerudung. Jadi, agar ia bisa tetap bekerja terpaksa tak memakai kerudung saat menjaga nenek tersebut. Sebagian mereka juga menganggap jika rumahnya yang dipakai orang lain yang berbeda agama untuk beribadah, maka malapetaka bisa datang. Wanita asal Kediri ini tak menyerah begitu saja pada aturan. Ia bisa secara diam-diam mengambil waktu sholat saat lansia yang dijaganya tertidur lelap. Namun, tak semua majikan di Taiwan bersikap seperti tidak punya toleransi pada pegawainya. Beberapa dari mereka juga ada yang membebaskan asal tak mengganggu pekerjaan. Meski cukup berat menjalankan ibadah puasa di negeri orang dan mendapat majikan tak sesuai harapan, tapi pilihan itu jadi justru satu-satunya yang harus dipilih. Baginya, menahan lapar dan haus selama bulan puasa di Taiwan juga bukan menjadi masalah besar. Masalah baginya timbul ketika lansia yang dijaganya sulit dikontrol sehingga membuatnya geram dengan kelakuannya.